Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Untuk kali ini kita akan sedikit ngomongin soal motor ini ya. Jadi sesuai judul, ini motor apa TV ya? Yang kita tahu Polytron itu hanya mengeluarkan motor barang elektronik. Dimulai dari awal-awal dulu itu, seingatku ya, kalau nggak salah itu Polytron itu ngeluarin radio. Lalu berkembang ke mini kompo dan lain sebagainya sampai ke ranah TV, lalu lemari es dan lain sebagainya. Ya itulah Polytron. Cuman aku agak kaget ya guys ya di sini ya. Dimana Polytron dalam satu website juga sekaligus dia mengeluarkan satu motor juga di dalamnya. Dimana di sini masih masuk akal nih kalau kita ngomongin soal ini ya, air purifier, terus air conditioner, audio, TV ya, seperti ini masuk akal. Terus tiba-tiba muncul brand baru yang 2023 kemarin masuk dalam kategori motor gitu loh, yang dipamerkan di EJMA kalau nggak salah, dengan nama seperti ini, subsidi Polytron Fox R. Ada subsidinya di sini karena motor listrik ya guys ya. Nih, dia mempunyai jarak tempuh 130 km dengan top speednya bisa mencapai 95 3000 watt 3,7 kWh. Cuman masalahnya gini, kok tiba-tiba berani ya dia langsung ngeluarin edisi motor listrik gitu aja dengan brand Polytron. Kenapa nggak nyari kerjasama aja dulu dengan brand lain dan lain sebagainya untuk nyari nama sebelum bisa kongsi gitu, seperti itu strateginya. Kenapa tiba-tiba muncul Polytron dalam bentuk yang sudah jadi motor listrik seperti ini gitu loh. Lalu aku coba untuk telaah. Di sini cukup ribet juga ya. Cuman ngeluarin satu produk tapi di sini prosedur pembeliannya lumayan komplit. Nih kalian bisa lihat nih di sini nih. Emang dia subsidi, cuman ya gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak sekali prosedur-prosedur yang harus dijalani dan berasa kayak gimana ya? Sebelum membeli mohon chat penjual untuk pengecekan NIK gitu loh. Untuk disertakan fotokopi dan yang kayak gini-gini sebenarnya nggak usah ditulis di sini ya. Seharusnya ini melalui via marketing salesnya aja sih, harus menghubungi langsung. Itu pun kalau orang minat. Terus kita lihat di sini powernya 3000 ya untuk baterainya ini. Untuk range-nya seperti tadi yang kita bilang, charging time-nya 0-100 5 jam lah. Menggunakan ban 110/70 di bagian depan, di belakangnya 100. Gede juga ya ternyata. Ini nih yang bikin berat nih. Full LED smart key. Sudah kilas guys dia. Oke, paket buset, program sewa baterai paket unlimited 200.000 per bulan. Pokoknya banyak banget ininya ya, apa istilahnya, hal-hal yang cukup mengejutkan dari motor ini. Padahal ini ya Polytron gitu loh, yang TV. Cuman aku cukup terkejut juga ketika dia muncul gitu loh. Nah sekarang kita lihat dulu ya si Polytron ini ya. Kita cuman ngelihat gambarnya doang, kita nggak usah lihat ke sana. Sekarang kita lihat beberapa warna yang ditunjukkan di sini ya. Nah, karena nggak ada di websitenya sendiri itu, nggak ada preview untuk ditampilkan gitu loh. Kita lihatnya di Google aja gitu loh, di official zone seperti ini. Secara sekilas sih desainnya mirip PCX ya. Desain dasarnya memang rata-rata motor listrik yang keluaran merek-merek dadakan rata-rata itu mengadopsi daripada brand-brand yang udah jadi gitu loh, hampir 100% mirip. Mungkin tingkat kemiripannya bisa dikatakan 90-an lah, 10%-nya entah itu tambahan apa atau apa gitu, seperti itu. Nah seperti ini nih, ini kalau dari samping kelihatannya ya emang kelihatannya gede, cuman biasanya sorry to say, emang kadang-kadang orang itu agak
skeptis juga untuk barang-barang seperti ini, apalagi kalau kalian lihat nih dari segi sini nih, ini udah nggak ada sisi apanya ya, kerennya gitu loh. Di bagian box ini sampai ke sini nih terkesan terlalu tipis, yang emang bakalan bagus viewnya kalau kita ngelihatnya itu di bagian depannya. Coba kita ambil dari sisi yang lain ini, si Fox ya. Nah ini ya, kalau dari segi sini memang kelihatan gede belakang nih ya, kalau bisa lihat bahkan sampai pegangan tangannya ini aja hampir mirip gitu loh dengan PCX, cuman dia agak berbeda sedikit aja di bagian reflektornya gitu. Dengan ininya di model menutup menyambung seperti bukan sebuah pegangan tangan gitu loh. Terus bannya juga lumayan gambot yang dipakai, entah ini udah modifan atau emang defaultnya kayak gini, tapi ini Polytron guys gitu lah. Terus pilihan warnanya itu juga cukup banyak ya. Nah kalau dari depan sini nih kelihatan bagus ya Fox A, tapi aku kok nggak ini sama sekali ya, apa ya, nggak ada ketertarikan dengan motor ini ya, walaupun aku memang apa ya istilahnya nggak bakalan mempunyai ataupun ini, cuman kok ngelihat desainnya itu loh, di bagian depan sama belakang sih oke, nggak ada masalah, nggak ada problem dengan windshield yang cukup tinggi kayak gini, belakang juga kayak itu. Cuman kalau ngelihat dari samping sini loh, dari sisi sampingnya itu loh, berasa aneh aja. Cuman dia banyak kelebihannya ya, dia sudah subsidi. Terus kita lihat di bagian speedometernya, untungnya ada penampangnya nih di sini nih. Ini speedometernya juga cukup bagus sih menurutku. Kalau secara looks ini simple tapi nggak terlalu terkesan ini ya, apa ya, memangkas produksi banget itu loh dengan speedo yang ala kadarnya. Ini enggak sih, speedonya bagus, penempatan lampu-lampu yang lain, indikator yang lain juga disesuaikan, dan dia mempunyai speedo apa istilahnya, speedometer itu cukup gede di sini kayaknya. Kalau dilihat dari gambar ini, hampir kalau dilihat ya seperti ini nih, hampir satu ruas penuh dari sisi kanan ke kiri, dari stang kanan ke kiri itu full dengan apa informasi gitu loh. Jadi ini menurutku cukup bagus speedonya, walaupun dia pendatang baru. Hanya saja kayak ada yang apa ya, kayak ada yang janggal di sini. Apa tuh ya, coba kita perhatiin dulu. Kalau dari handle plastik dan lain sebagainya, terkesannya sih ini cukup lumayan sih, maksudnya lumayan berbobot gitu loh. Ditambah lagi cakram depan belakang ini sudah, dia ada dilengkapi dual disc brake. Jarang-jarang ya untuk Matic seperti ini dual disc brake dengan harga yang tidak begitu tinggi, tapi dia dual disc brake. Lumayan sih sebenarnya kalau dari lihat dari sini, cuman ada beberapa sudut yang nggak begitu enak gitu loh kalau dilihat. Nih dari sini tuh kayak terkesan kurang tebal dikit sih, kurang nutup ke bawah sedikit itu aja untuk golongannya. Tapi kalau untuk depan sama belakang emang bagus sih ini motor kelihatannya itu. Cuman ya gitu, masalahnya ini mereknya Polytron ya, bener-bener brand new. Kalau yang pernah masuk ke Indonesia seperti Wuling Motor yang dia bergerak di bidang mobil gitu loh, emang benar-benar serius gitu loh, dia langsung buka dealer banyak gitu. Kalau ini enggak, ini hanya memanfaatkan kos yang cukup bisa dijangkau mungkin untuk PT-nya. Jadi dia membuat terobosan satu motor aja yang berbasis dimana dia menggunakan elektrik gitu loh, listrik. Itu sih yang aku tangkap. Nah kalau dilihat dari sini nih nggak begitu bagus banget, plastiknya kelihatan banget seperti nggak ada ininya. Emang sih ini motor listrik gitu loh, mau nyari apa di bagian sini, karena nggak begitu dicari juga. Cuman ya secara estetik coba dikasih looks apa gitu yang bisa menutupi atau gimana gitu. Secara dari bagian depan sih udah bagus,
belakang udah cukup ya, menurutku. Walaupun dengan spakbor yang semacam ini nih udah nggak bagus karena apa, terlalu mepet, seharusnya agak ke belakangin dikit kalau menurutku sih ya. Coba kita lihat lagi di sini. Oh, ini bukan sih M1, ini punyanya Honda, ini yang mirip PCX. Nah, tiba-tiba aku muncul di sini Polytron T-Rex, padahal masih belum ada di website resminya. Yang muncul itu cuman Polytron Fox R. Tapi Polytron T-Rex ini waduh bener-bener ngekopi banget sih, ngekopi punyanya T-Max. Karena di sini sudah ada T-nya. T ini sudah melambangkan punyanya Yamaha. X-Max, T-Max. Nih, ini Polytron. Kemungkinan kalau misalkan dia ini kan sudah resmi ya, sudah resmi rilis nih, dengan pembelian yang nggak tahu kok di mana, ada dealer resminya atau enggak, atau hanya memang pembelian online nanti bakalan diproses lalu dikirim. Kita juga nggak tahu karena aku sendiri juga belum melihat ada dealernya gitu loh. Cuman kalau secara ini ya, secara looks dia emang bagus sih dari depan sama belakang. Cuman nggak enaknya tuh di bagian samping sini nih, di bawah sini. Apalagi dengan standar yang cukup gede banget nih. Ini standarnya bukan standar normal ini guys. Ini standar kayak standarnya Moge ini. Yang bawaan kayak standarnya apa ya? Aku pernah inget ini standar kayak gini nih. Lupa tapi. Ini lumayan lebar, gede. Terus jadi kesannya tuh kayak motor di harga 60-an kayak X-Max gitu dan lain sebagainya. Cuman dia dengan harga yang cukup terjangkau gitu di Indonesia ini. Karena brand lokal juga Polytron, walaupun Polytron sendiri juga bukan brand lokal sebenarnya, dari luar. Cuman ya agak aneh aja ya kalau misalkan dia bermain di bidang motor gitu. Nah seperti ini. Kalau tapi nggak tahu sih, menurut kalian gimana sih brand semacam ini tiba-tiba masuk ke dunia motor gitu loh. Secara Polytron yang kita tahu ya TV, ya Mini Compo kalau dulu. Nah seperti ini nih, Polytron udah jos top dari TV, audio dan lain sebagainya, itu udah jos gitu. Cuman tiba-tiba dia ngeluarin motor dengan harga yang cukup kompetitif guys, dimana awalnya dijual 20.500, sekarang di pameran kemarin, sekarang untuk harga yang sekarang sudah turun banyak banget jadi 13.500 karena ada subsidi gitu. Mungkin di awalnya belum ada subsidi ya, yang sekarang sudah ada subsidinya seperti ini. Cuman ini agak kita notice juga ya untuk pihak Polytron ya, kalau misalkan ngasih website seperti ini motor, alangkah baiknya kalau dia dikasih sedikit model untuk gambar di sini sehingga orang bisa sedikit berimajinasi melihat gitu loh. Tidak ada spesifikasi yang kita cari karena ini motor listrik ya, jadi dia nggak ngasih spesifikasi yang banyak-banyak, dikasih yang simpel-simpel aja. Yang jelas ini teleskopik, belakang dual race suspension, jadi masih skop biasa berjumlah 2, maksimum speed 60-90, berarti dia ada settingan mode dimana bisa kenceng bisa pelan. Maksimum power on consumption 6500, terus wheel size R13, dia menggunakan ban ring 13, ngedonat banget itu sih. Dan sisanya yang ada di websitenya cuman ini aja sih. Kalau misalkan dia mau bikin motor, seharusnya dia bikin website sendiri khusus untuk Polytron divisi motor sih, nggak digabung sama TV gini juga guys. Tapi ya kita cuman sekedar ini aja sih, nge-review biasa. Jadi ya kita nggak bisa ngeritik banyak karena ini juga masih baru, mungkin juga percobaan dan lain sebagainya. Ini ada subsidinya dan harganya berbeda-beda. Kalau ini 14, tiap daerah itu beda-beda ternyata ya guys ya. On the road Jabodetabek, jadi untuk wilayah-wilayah tertentu harganya beda, ini nggak sama. Oke, sampai sini nggak ada yang bisa kita ulas lebih banyak, cuman setidaknya buat teman-teman yang belum tahu bahwasanya Polytron itu ada motornya juga.
dan dia menggunakan motor listrik dengan harga yang cukup terjangkau di wilayah tertentu. Mungkin kalian minat bisa langsung menuju ke websitenya untuk melakukan pemesanan, karena bisa juga melakukan tanya jawab di sini, talk to use di sini buat produk semacam ini. Sekian dari Bang Evi dan selamat beraktivitas kembali.